Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu karunia kepada kita bisa bermajlis kembali di Masjid At-Taqwa setelah kita melaksanakan satu kewajiban sholat maghrib bersama. Semoga Allah menerima ibadah kita, dan bagian daripada syukur kita kepadanya adalah untuk senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu upaya untuk terus mengawal keimanan kita adalah senantiasa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan di antara kita untuk terus meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan amal kita, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, juga meningkatkan kecintaan kita kepada ilmu-ilmu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Salat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umatnya yang senantiasa memegang teguh terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kebahagiaan bagi kita, bagi seorang yang beriman, tentu bahwa kita, orang-orang yang beriman itu senantiasa berada di antara dua kebaikan. Al-mu'minu bainal hasanatain, bahwa sesungguhnya kita senantiasa berada di antara dua kebaikan. Bila kita senantiasa bisa menata niat kita, ya, bisa memanage niatan kita, kita senantiasa berada di antara dua kebaikan. Kebaikan yang pertama sudah kita lakukan, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian seorang mukmin juga menunggu satu amal kebaikan yang akan datang, yaitu sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat isya. Jadi antara maghrib dan isya itu adalah sebuah kebaikan, dan kita berada di antaranya. Makanya bila mana kita pandai menata niat, ya Allah, saya telah melaksanakan sholat maghrib dan saya niatkan jeda waktu antara maghrib ke isya ini saya dalam penantian. Artinya riba, kita sedang mengadakan riba, mengadakan penantian, dan ini dari maghrib sampai isya itu sudah dinilai penuh dengan kebaikan dan kebaikan. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dari isya kita niatkan bahwa setelah kita melakukan sholat isya, kita akan menanti datangnya sholat subuh, dan itu antara kebaikan. Begitu seterusnya, mulai dari subuh, antara zuhur, itu pun juga penantian. Walaupun di situ kita banyak aktivitas yang sifatnya umum, sifatnya duniawi, ya. Namun semuanya itu akan sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya ketika seorang berilmu dan tidak berilmu. Makanya orang yang berilmu sangat luar biasa. Semua waktu, semua kesempatan, semua masa
itu bisa bernilai dan berinvestasi akhirat. Maka dikatakan bahwa sesungguhnya Allah sampai bersumpah wal asri, demi masa. Jadi asar itu bukan masa sore, ya, bukan waktu asar, tidak. Namun asar itu adalah waktu yang meliputi kalian. Maka demi waktu yang kalian lalui, itu kalian pasti dalam keadaan rugi. Ya, wal asr innal insana lafi khusr. Bahkan semua manusia ada potensi kebangkrutan, potensi kerugian. Maka kita berhati-hati karena kita ini masuk kategori insan, ya. Kita ini manusia. Ya, potensi untuk kehidupannya itu penuh dengan satu kerugian. Maka supaya agar kita tidak terjerumus ke dalam satu kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Cukup beriman saja? Ternyata tidak. Kita tidak cukup mengatakan amantu billah, ya. Tidak cukup kita beriman kepada Allah, namun harus ada bukti iman itu, yaitu wa amilus sholihat. Maka amal soleh itulah bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Maka ketika kehidupan kita sudah dibingkai dengan keimanan dan amal soleh, ya, itu kita akan sudah masuk definisi orang-orang yang tidak merugi. Ya, cukup itu saja? Ternyata tidak. Ya, wa amilus sholihat. Kemudian apa? Wa tawassaw bil haq. Ya, kita senantiasa untuk terus mengingatkan, saling tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, saling mengingatkan di antara saudara kita, mengajak di antara saudara kita. Jangan sampai kita soleh sendiri, jangan sampai kita baik sendiri, karena surga terlalu luas, ya, untuk kita tempati sendiri. Ya, berbanyaklah, ya. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan sebuah motivasi yang sangat besar kepada para dai, kepada orang-orang yang senantiasa mengajak kepada satu kebaikan. Orang yang mengajak satu kebaikan, ada satu orang itu baik karena kamu, maka kamu akan mendapatkan pahala dari orang yang baik tersebut, orang yang beramal baik. Bahkan akan dikatakan oleh Rasulullah mendapatkan satu khairun minan ni'am. Khawati billah, bismillah. Pembahasan pada malam hari ini kita akan melanjutkan dari hadis yang keempat, ya, hari ini, ya. Sudah sampai penjelasan bahwa orang yang telah memiliki satu kebiasaan, walaupun dia tidak melakukan karena sesuatu hal, maka orang tersebut telah mendapatkan pahala, ya, sebagaimana, ya, orang-orang yang melakukannya. Terbukti di sini Rasulullah SAW bersabda bahwa ada beberapa orang yang tinggal di Madinah tidak melakukan perjalanan, ya, melewati lembah-lembah, melewati lorong-lorong, ya, dari pegunungan tersebut, tidak mengadakan sebuah perjalanan sebagaimana yang kalian hari ini lakukan, namun mereka tetap mendapatkan satu pahala sebagaimana yang kalian lakukan. Namun ini berlaku kepada orang yang telah memiliki kebiasaan. Jadi walaupun beliau ar-rijal di sini yang tertinggal di kota Madinah tidak ikut mengadakan perjalanan bersama kalian, namun kebiasaan mereka memang sudah terbiasa melakukan bersama kalian. Satu contoh misalnya di sini ada teman-teman yang sudah biasa mengikuti kajian, misalnya suatu saat undur, maka undurnya tersebut, ya, tidak menggugurkan kesempatan dia untuk mendapatkan pahala. Seseorang yang sudah terbiasa melakukan sholat berjamaah, kemudian ada udur, ya, baik itu udur maridon atau safaron, mengadakan bepergian atau sedang udur sakit, maka dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya, ya, sebagaimana
kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan ketika dalam kondisi shahihan muqiman, dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi tidak bepergian, dalam keadaan mukim. Namun ada orang yang sekedar mendapatkan niatannya saja. Ya, ini diceritakan ketika orang-orang fakir itu melapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, orang-orang kaya itu telah memborong pahala, ya, ahlud dusur wal ujur, gitu ya, melaporkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami orang-orang fakir ini tidak bisa, ya, mengejar orang-orang kaya, ya, karena orang-orang kaya itu, ya, ketika kami sholat, mereka pun juga sholat. Ketika mereka puasa, kita pun juga puasa. Ketika kami sedang membaca tilawah atau membaca qiraatul Quran, membaca qiraah Quran, ya, untuk senantiasa baca Quran, mereka beribadah yang sama. Jadi kami terus bagaimana sementara mereka sudah jauh melejit, mengumpulkan berbagai macam pundi-pundi amal, memborong pahala dengan harta mereka, bersedekah dengan harta mereka, bahkan sampai memerdekakan budak. Alhamdulillah, untuk memerdekakan budak itu butuh dana besar, ya, butuh uang yang sangat besar. Ya, kalau Abu Bakar As-Siddiq itu memerdekakan budak ketika ada budak yang ini, ya, yang mempertahankan tauhidnya, ya, mempertahankan akidahnya, karena disiksa oleh tuannya dan lain sebagainya. Abu Bakar datang untuk memerdekakan, dan mereka telah memborong pahala dan kami tidak bisa mengejar. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah petunjuknya kepada orang-orang fakir ini, maukah aku tunjukkan kepada kalian, jika kalian melakukannya, kalian akan menyusul, ya, menduduki satu derajat makom kepada orang-orang yang telah mendahului kalian, orang-orang kaya itu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan amalan atau petunjuk agar kalian, ya, yusabbihun, bertasbih kepada Allah, kemudian bertakbir kepada Allah, dan tahmid, ya, setelah selesai sholat masing-masing 33 kali, ya. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, ya, takbir, tahmid, dan tasbih masing-masing 33 kali. Kalian akan mengejar mendapatkan satu kedudukan sebagaimana kedudukan yang telah diraih oleh orang-orang yang mendahului kalian. Kemudian mereka mengamalkan semuanya itu dan komplain lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu juga mendengar, ya, apa yang telah engkau berikan, amalan yang telah engkau berikan kepada kami. Jadi mereka pun juga bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali. Kan tidak berat itu, ya, dan semuanya tahu rahasia itu, ya. Orang kaya pun juga ikut-ikutan. Ya Rasulullah, ini bagaimana? Ternyata mereka dengar dan mereka melakukan sebagaimana yang kami lakukan, ya. Dari sinilah kemudian Rasulullah SAW memberitahukan bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki karunia yang sangat besar, dan Allah akan memberikan karunia itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Artinya fadlullah, ya, wallahu fadlil azim, bahwa sesungguhnya Allah memiliki karunia yang sangat besar ini akan diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, termasuk orang kaya dan termasuk orang miskin. Maka yang menjadi satu solusi adalah ketika seorang miskin tadi berangan-angan di dalam dirinya, di dalam hatinya, andaikan saya, ya, punya harta sebagaimana si fulan yang kaya itu, niscaya saya akan beramal seperti dia, ya. Ada pembangunan masjid diborong, ya. Ada santunan anak yatim diborong, ya. Ada lelangan wakaf diborong. Oh, aku kalau andaikan saya kaya akan ku imbangi dia seperti dia. Nah, dia kan berniat saja itu, karena belum melakukan. Maka orang ini mendapatkan pahala yang sama dalam hal niat.
namun tidak amal, tidak berupa amal. Amalnya tidak, namun niatkannya sama. Berbeda dengan orang yang tadi yang sudah memiliki sebuah kebiasaan, ya, kebiasaan sholat berjamaah, kemudian dia ada sebuah udzur, maka dia mendapatkan niat, mendapatkan pahala niat dan pahala amal. Tapi kalau dia tadi kondisinya orang miskin, ingin mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang kaya, dia bisa mengejar pahala itu sebatas pahala niatan. Makanya kan boleh itu iri terhadap orang kaya yang dia mentasarufkan kekayaannya dalam kebenaran. Itu kita boleh, ya Allah orang itu kaya, namun kok nyah-nyohnya itu nggak pandang bulu, ya, luar biasa. Ya, nggak medit, nggak bakhil, nggak pelit, ya, namun benar-benar nyah-nyoh. Andaikan aku, ya, dikasih peluang rezeki oleh Allah SWT seperti itu, akan kulakukan seperti dia, maka dia sudah mendapatkan pahala niat. Ini yang dinamakan bahwa Allah SWT mempunyai satu karunia yang sangat besar dan akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki, ya, yang siapa saja yang dikehendaki. Ini jadi untuk hadis yang keempat ini, bagi saudara-saudara kaum muslimin yang saat itu tidak bisa mengadakan perjalanan menuju medan ghazwah, medan peperangan karena undur, dan sebelumnya mereka memang sudah memiliki sebuah kebiasaan itu, karena undur maka mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana kalian, ya. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan di hadis yang ke-5, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Ahnas radhiyallahu anhu. Ini hadis dari sahabat Abi Yazid yang bernama Ma'an bin Yazid bin Ahnas. Jadi anaknya juga dikasih nama Yazid, bapaknya Ma'an, ya, kemudian kakeknya Yazid juga bin Ahnas radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan bagi mereka. Kemarin kita dapatkan ada radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridhonya kepadanya, kepada satu orang laki-laki. Ada radhiyallahu anha, semoga Allah memberikan ridhonya kepada dia, seorang wanita, misalnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada radhiyallahu anhuma. Nah, di sini kita dapatkan radhiyallahu anhum. Kalau kemarin kita dapatkan ada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberikan keridhoannya kepada Jabir bin Abdullah, anak dan bapaknya. Sekarang yang kita dapatkan itu satu keluarga penuh, mulai dari cucunya, anaknya, cucunya, bapaknya, kakeknya. Yaitu siapa? Ada Ma'in, kemudian Yazid dan Ahnas. Ini bila kita ambil pelajaran dari keluarga besar ini, mereka telah berhasil membuat satu kaderisasi, ya, kader, ya, satu keluarga mempunyai kedudukan yang sama, menjadi sahabiyun, menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dan ini luar biasa, ya, kesuksesan dalam satu keluarga dari kakek, anak sampai cucu menjadi ahlus sahabat, ya, menjadi pecinta perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini pasti kita rindukan. Jangan sampai, ya kan, kita ini tidak berhasil mendidik anak cucu kita. Kita arahkan, kalau kita sudah mencintai sunnah-sunnah Rasul, maka didik anak cucu kita harus lebih mencintainya. Kalau kita sudah semangat dalam masalah taklim, kita harus menciptakan anak cucu kita lebih mencintainya. Kalau kita bisa ngandani wong liya, ya, paling tidak kita harus bisa ngandani dulu, memberitahu, mengajak kepada anak, ya, istri dan keluarga kita, ya. Nah, di sini huwa itu adalah Ma'in, wa huwa wa abuhu Ma'in, dan bapaknya yaitu Yazid.
Ma'in, kemudian bapaknya, dan wajadduhu, dan kakeknya. Itu ternyata sahabiyun dan mereka adalah semuanya sahabat. Sehingga di sini didoakan dengan semoga Allah meridhoi mereka. Ya, semoga Allah meridhoi mereka. Lah, Ma'in ini berkata, qala kana abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an. Rawahu Bukhari. Subhanallah. Ini sekali lagi ketika para sahabat ini mengamalkan satu amal soleh ini benar-benar luar biasa. Satu saat jadi bapaknya Ma'an ini, Yazid ini mengeluarkan kewajibannya, yaitu bersedekah, ya, akhraja dananir. Jadi yang dikeluarkan beliau itu adalah dananir. Apa itu? Dinar, ya. Yang dia keluarkan adalah dananir, jamak min dinar, ya. Artinya beliau ini adalah orang kaya. Jadi ada dinar, dinar itu yang terdiri dari emas, ya. Ada beberapa keping emas yang beliau keluarkan, ya. Ini dipasrahkan ke salah satu, katakanlah takmir masjid, ya. Yang di sini dituju adalah yatasaddaqu biha, dia mengeluarkan sedekah dengan dananir tersebut, dinar-dinar tersebut, ya. Fa wada'aha 'inda rajulin, dia serahkan ke salah seseorang di masjid, berarti takmir. Ya, kalau di sini diserahkan ke pengurus masjid. Ya, ini sudah habis ya kayaknya, ya. Dikeluarkan dinar-dinar itu diserahkan ke salah seorang pengurus masjid. Apa yang terjadi? Faji'tu, Ma'an ini, Ma'an anaknya anak Yazid ini datang ke masjid. Ya, jadi sudah menjadi sebuah kebiasaan. Masjid itu juga kegiatannya tidak hanya sekedar untuk mengadakan majelis taklim saja, namun juga pendistribusian, ya, tentang zakat, tentang sedekah, ya, untuk menyalurkan beberapa zakat dan sedekahnya. Nah, Yazid ini ada beberapa dinar yang diserahkan kepada pengurus masjid dan nantinya akan diberikan orang-orang yang mustahik, orang-orang yang berhak. Nah, satu saat yang datang ke situ ternyata Ma'an ini anaknya, ya, anaknya. Apa yang kita ambil pelajaran ini? Subhanallah. Jadi sebenarnya Yazid ini akan memberikan sebuah pelajaran kepada anak-anaknya biar tidak senantiasa meminta, namun memang disuruh bekerja keras, ya. Dan Ma'an ini datang ke masjid, memang pengurus masjid itu tidak tahu kalau Ma'an ini anak Yazid. Yang jelas pengurus masjid ini tahu, rijalus masjid ini tahu kalau Ma'an ini salah satu dari orang yang berhak menerima sedekah, gitu ya. Jadi dia berhak menerima sedekah tersebut. Jadi nggak pikir panjang siapa dia, ya, dia berhak, langsung kita kasih. Apa yang terjadi? Setelah Ma'an ini mendapatkan sedekah dari masjid tadi, dinar-dinar dari masjid tadi, ya, dia pulang lapor ke bapaknya, gitu ya. Pulang lapor ke bapaknya Yazid, ya. Bahkan dikasih tahu, saya dapat dinar dari masjid. Dan ternyata dinar tersebut, ya, ternyata dinar tersebut yang yang ini sudah nggak fungsi, ya. Yang dia dapatkan itu dinar yang tadi diberikan bapaknya tadi, ya.
Jadi bapaknya menyerahkan kepada pengurus masjid tadi, pengurus masjid menyerahkan kepada Ma'an kemudian memberitahukan dan menunjukkan bahwa saya dapat sedekah dari masjid berupa dinar-dinar tersebut, dan bapaknya tahu kalau dinar itu darinya. Loh, kok kamu dapat dinar ini? Dari mana? Dari pengurus masjid. Wallahi, demi Allah saya tidak ada niatan untuk memberikan ini kepada kamu. Ya, demi Allah saya tidak ada niatan memberikan sedekah kepada pengurus masjid ini untuk ditasarrufkan kepada kamu. Dan kenapa kamu mengambilnya gitu ya? Akhirnya ini terjadi sebuah perdebatan antara anak dan bapak. Ya, terjadi sebuah salah paham. Aku sebenarnya nggak niatan untuk beri kamu, namun kenapa kamu ambil ini ya? Loh, saya tidak tahu gitu loh ya. Yang saya tahu, saya nggak bisa makan atau saya berhak untuk mendapatkan itu gitu loh ya. Saya berhak untuk mendapatkan sedekah. Dan tidak cukup di situ. Tidak cukup berhenti di situ. Di dalam sebuah hadis di sini ya, faji itu ya, fakhotwa itu hubia, aku datang ke masjid dan mengambilnya, kemudian aku memberikan kepada orang tua, memberitahukan kepada orang tua saya, faqala wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan kamu yang aku tuju untuk sedekah ini. Faja'a fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka langsung mengadu kepada Rasulullah. Ini indahnya di kalangan para sahabat, ketika terjadi sebuah masalah langsung mereka mencari solusi kepada sumbernya, jadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang menjadi pokok pembahasan kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laka ma nawaita ma yazid. Ya. Laka ma nawaita ya Yazid. Bahwa sesungguhnya engkau akan mendapatkan, ya, engkau akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatan kamu. Niatannya Yazid apa? Dia mengeluarkan sedekah kepada salah seorang pengurus masjid. Jadi engkau sudah mendapatkan pahala sesuai dengan niatan kamu. Dan selanjutnya adalah Rasulullah bersabda, walaka, ya, ma akhadta ya ma'an, ya, walaka ma akhadta ya ma'an. Ya. Ma'an. Dan bagimu wahai Ma'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagimu wahai Ma'an, engkau juga telah mendapatkan apa yang menjadi hak kamu. Jadi dia mestinya orang yang berhak mendapatkan bagian daripada sedekah. Ketika mereka berdua melapor kepada Rasulullah SAW, ini baru mendapatkan satu solusi. Artinya plong keduanya itu loh ya. Orang tuanya juga legowo, ya. Anaknya pun juga nggak syak, nggak ragu lagi, ya, bahwa dia mendapatkan bagian daripada pengurus masjid tadi karena memang dia berhak mendapatkannya. Billah, apa yang harus kita dapatkan pelajaran dari sini? Artinya, andaikan kita ini orang tua, ya, orang tua kebetulan dikasih rezeki yang banyak, ya, yang melimpah, berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, sedekah dan sebagainya. Kebetulan anaknya rezekinya ya pas-pasan lah dan masuk kategori mustahik misalnya, ya, maka ini boleh dari orang tua mengeluarkan zakatnya atau sedekahnya kepada anaknya dengan syarat tidak diniatkan untuk menggugurkan kewajibannya sebagai orang tua untuk wajib memberikan nafkah. Jadi nggak ada niatan itu.
Jadi dia niatannya memang mengeluarkan zakat atau sedekah kepada orang yang mustahik. Kebetulan yang mustahik itu anaknya misalnya, atau istrinya, atau suaminya. Kan kadang-kadang kan ada satu keluarga yang berpenghasilan tajir itu istrinya, suaminya mungkin sibuk dakwah, ya kan? Ada kan seperti itu. Suaminya sibuk dakwah, nggak bisa cari duit, istrinya swasta berdagang sukses, gitu ya. Maka ini kan juga terjadi di kehidupan sahabat, ya. Saat itu ketika ada seorang istri untuk mengeluarkan sedekahnya, dia tidak mau mengeluarkan sedekahnya diberikan kepada suami dan anaknya. Aku tidak mau memberikan ini kepada suami dan anaknya. Maka ini dilaporkan juga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang semacam ini bagaimana? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suamimu dan anakmu lebih berhak untuk mendapatkan sedekah kamu. Jadi ini boleh. Jadi ketika kita memang dilebihkan dari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk memberikan sedekah atau infak atau zakat, kita berikan kepada orang yang mestinya di bawah kewajiban kita, namun dengan niatan untuk tidak menggugurkan kewajibannya sebagai orang tua, ya, tidak menggugurkannya. Atau ya, anaknya dalam kondisi lilitan hutang, ya, maka sebagian daripada zakatnya tersebut untuk membebaskan hutang anaknya, ya, itu pun juga boleh karena anaknya bagian daripada ghorimin, kan ya, salah satu orang yang berhak menerima zakat. Jadi diperbolehkan. Sehingga pelajaran yang ada di sini, ikhwan fillah, ya, orang tersebut, ya, untuk bisa diperbolehkan seorang bapak memberikan sedekah kepada anaknya, namun dengan tidak menggugurkan kewajiban sebagai orang tua. Oh, kamu kemarin kan sudah tak kasih, padahal itu zakat, ya, jadi tidak boleh. Ya. Kamu kemarin kan sudah tak kasih, padahal itu mestinya memang kewajibannya, gitu loh, ya, kewajibannya. Namun dihitung itu masuk zakatnya, ya. Jadi hitung-hitungan zakat itu tidak boleh. Jadi zakat sendiri, kewajiban nafkah itu pun juga sendiri. Misalnya dijatah 1 bulan 1 juta, ya sudah keluarkan 1 juta. Sementara zakatnya ada 2 juta misalnya, ya sudah berarti 2 juta tidak menggugurkan yang 1 juta. Berarti tinggal 1 juta, tidak bisa. Ya, jadi dia tetap mengeluarkan 1 juta sebagai kewajiban jatah anaknya, dan kewajiban zakatnya dia tetap keluarkan walaupun itu diberikan kepada anaknya. Kasus ini ma'an ini, ya, ma'an ini memang dia tidak tahu, asal dia memang datang ke lazismu kalau di sini, ya, lazismu datang ke sini, dan para pengurus lazis ini menerima, para amil ini menerima titipan-titipan zakat. Dan anak itu datang, kebetulan yang diambil tadi punya bapaknya. Itu kan lucu banget itu, ya. Jadi punya bapaknya dan dikomplainkan kepada Rasulullah SAW. Maka inilah yang muncul sabda Rasulullah, laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya ma'an. Engkau telah mendapatkan apa yang menjadi sebuah niatan kamu, wahai Yazid, bapaknya, dan engkau ma'an karena engkau telah mengambil atau mendapatkan hak kamu dari amil di salah satu masjid tersebut, engkau pun juga sudah mendapatkan hak kamu. Jadi nggak ada masalah lagi di situ, ya, tidak ada masalah. Maka ketika terjadi Abdullah bin Mas'ud, ya, istrinya yaitu Zainab, zaujah Abdullah bin Mas'ud, istri dari Abdullah bin Mas'ud ini, ketika hendak antasattaqa bi syai'in min maliha, dia hendak mengeluarkan sebagian dari hartanya, ini dia akan minta pertimbangan bahwa dia akan mengeluarkan ini kepada siapa, maunya akan dikeluarkan atau diberikan kepada orang lain. Ternyata orang yang paling dekat dengannya itu masuk kategori mustahik, yaitu suaminya Abdullah dan anak-anaknya. Maka oleh Rasulullah SAW ini ditanyakan, fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sadaqa Abdullah. Kata Abdullah, kata suaminya memang mengatakan, engkau mengeluarkan harta atau sedekah itu mestinya kau berikan kepada suamimu dan anakmu. Namun istrinya tadi nggak setuju, gitu loh. Kan engkau sudah kasih, sudah saya kasih terus, itu loh, ya. Artinya memang setiap hari makan bersamanya, menikmati hasil hartanya dan lain sebagainya. Namun sedekah masih juga diminta, gitu loh, ya.
Ini ternyata ketika istrinya tidak puas dengan pernyataan suaminya dan diadukan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah katanya adalah shadaqa Abdullah, suamimu benar. Ya, suamimu benar bahwa zaujatuka wa waladuka ahaqqu min sadaqti, bahwa sesungguhnya suamimu dan anakmu lebih berhak untuk mendapatkan sedekah kamu. Ya, suamimu dan anakmu lebih berhak untuk mendapatkan sedekah dari kamu. Sehingga dari sini ikhwan fillah hasanukullah, bahwa diperbolehkan ayu'tiyal insan walatuhu minaz zakah bisyartin alla yakuna fi dzalika isqatul liwajibin alaihi. Diperbolehkan memberikan sedekah kepada anaknya dengan syarat tidak menggugurkan kewajibannya. Ya, tidak menggugurkan kewajibannya tetap, kemudian sedekahnya pun juga boleh diberikan kepada orang yang paling dekat. Baik itu orang tuanya, baik itu anaknya atau suaminya atau istrinya atau keluarganya. Makanya ini yang perlu kita pikirkan, bahwa orang yang terdekat lebih berhak, ya, lebih dahulu kita pikirkan tetangga kanan kiri sebagai kegiatan sosial kita. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bisa menyelesaikan satu pembahasan hadis yang kelima, yang di sini bisa kita ambil satu pelajaran yang sangat besar, bahwa ada satu keluarga besar di dalam mendidik anak cucunya itu sangat berhasil menjadi para sahabiyun, ya, yang tentunya kita harapkan dalam keluarga kita pun juga kita, ya, keluarga kita, saudara-saudara kita, satu keluarga ini bisa kita arahkan menjadi ahlul ilmi, ahlul ibadah, ya, orang yang mencintai ilmu, mencintai beribadah kepada Allah SWT, terkawal iman dan takwanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.